Halo Bu In dan teman-teman semua, aku Leonardo Gabriel dari kelas 101 dengan nomor absensi 15. Di vlog sejarah kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu kesultanan Islam yang paling berpengaruh nih di Indonesia. Bahkan, ia pernah menjadi saingan berat bagi bangsa Eropa dalam perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara nih guys. Yaps, apalagi kalau bukan Kesultanan Aceh Darussalam. Kalau dipikir-pikir lagi, Aceh itu bukan cuma terkenal karena semangat perjuangannya aja nih, tapi juga karena dulunya pernah jadi pusat kekuasaan, keilmuan, dan juga perdagangan yang sangat besar loh. Nah, kita kulik bareng-bareng yuk. Dari awal terbentuknya sampai masa keruntuhan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Oke? Oke, kita masuk ke sejarah terbentuknya Kesultanan Aceh. Jadi, Kesultanan Aceh itu didirikan sekitar tahun 1496 Masehi atau udah masuk ke abad ke-15 nih oleh seorang tokoh bernama Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau adalah raja pertama Aceh yang punya visi besar banget nih buat menyatukan wilayah-wilayah besar di sekitar Aceh dan menjadikan Aceh sebagai pusat kekuatan Islam di wilayah barat bagian Indonesia. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Samudra Pasai yang udah lebih dahulu berkembang nih guys. Tapi seiring berjalannya waktu, Aceh mulai naik daun karena punya lokasi yang super strategis, yaitu dekat dengan Selat Malaka. Jalur penting untuk perdagangan internasional antara timur dan juga barat. Bisa dibilang Kesultanan Aceh muncul dari bentuk lanjutan dari kerajaan Islam sebelumnya yang sudah semakin melemah. Jadi ketika Aceh muncul, dia langsung tancap gas nih buat memperkuat militer, ekonomi, dan juga dakwah Islam gitu. Nah, kita masuk ke lokasi Kesultanan Aceh nih guys. Lokasi Kesultanan Aceh itu ada di mana sih? Jadi, lokasi Kesultanan Aceh itu terletak di ujung paling barat di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Kesultanan Aceh berada di Provinsi Aceh. Letaknya yang langsung menghadap ke Samudra Hindia dan dekat banget sama Selat Malaka membuat Aceh menjadi pelabuhan yang sangat-sangat ramai pada zamannya. Nah, karena strategisnya tempat ini, Aceh menjadi tempat transit kapal-kapal dari berbagai tempat, seperti Arab, Cina, India, bahkan hingga Eropa. Gak heran kalau Kesultanan Aceh menjadi rebutan, karena siapa yang nguasain Aceh bisa punya pengaruh besar dalam dunia perdagangan saat itu guys. Nah, jadi gitu, lokasi Kesultanan Aceh itu benar-benar strategis nih guys, makanya dia menjadi tempat yang direbutkan oleh berbagai daerah, gitu. Nah, kita masuk ke sesi ketiga atau sumber sejarah Kesultanan Aceh. Dari tadi kan kita udah bahas nih mengenai Aceh mulu. Nah, dari mana sih kita bisa mengetahui sumber sejarahnya ini? Tentunya udah kita tahu ya, kalau salah sumber sejarah ini udah ditemukan dan memiliki beberapa bukti. Nah, dari situ kita bisa tahu dong tentang kisah-kisah keren dari Kesultanan Aceh ini. Dan aku udah nemuin beberapa sumber sejarah penting yang bisa memberikan gambaran jelas tentang kehidupan Kesultanan Aceh. Antara lain, yang pertama ada Hikayat Aceh. Hikayat Aceh ini semacam naskah sastra lama yang isinya cerita tentang kehidupan raja-raja Aceh dan perjuangannya pada masa itu. Lalu yang kedua, ada catatan perjalanan bangsa asing. Seperti dari pedagang dan penjelajah Portugis, Belanda, hingga Inggris yang dulu pernah datang dan mencatat tentang kekuatan Kesultanan Aceh pada masa lalu. Lalu yang ketiga, ada sumber lokal dan arkeologis, seperti peninggalan masjid, makam raja, serta manuskrip-manuskrip keagamaan. Semua itu menjadi bukti bahwa Aceh dulu bukan cuma kuat secara militer, tapi juga maju dalam ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Gitu guys, banyak sumber sejarah yang bisa memperkuat bagaimana sumber sejarah dari Kesultanan Aceh ini bisa diketahui. Oke? Nah, dari sumber sejarah yang tadi, kan udah disinggung nih, kalau misalnya dari sumber sejarah itu ada tentang raja-raja dan perjuangannya. Nah, kita masuk ke sesi keempat, yaitu raja-raja yang pernah berkuasa dan puncak kejayaannya nih. Kesultanan Aceh itu punya banyak sultan, tapi beberapa yang paling berpengaruh dan terkenal itu ada beberapa nih guys. Yang pertama-tama itu ada Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Aceh mulai memperluas wilayah dan menantang kekuasaan Portugis yang saat itu sudah menguasai Malaka. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda.
Nah, ini tuh dia muncul atau mulai menguasai Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, ini dia raja yang paling fenomenal dan membawa Aceh ke masa keemasannya. Di bawah pemerintahannya, Aceh menjadi super power atau kuat banget nih guys di kawasan barat Nusantara. Ia memperluas wilayah hingga ke Johor, Pahang, bahkan sebagian wilayah di Semenanjung Malaya. Iskandar Muda juga memperkuat Angkatan Laut Aceh, memperbaiki sistem administrasi, dan mendorong kemajuan pendidikan serta seni Islam. Nah, setelah beliau wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Sani dan setelah itu oleh Sultanah Tajul Alam. Namanya ini panjang banget ya. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah. Itu dia. Seorang ratu yang memimpin Aceh dengan bijak di tengah tantangan yang begitu besar. Kalau tadi namanya sultan, kalau sultanah ini seperti ratu ya guys. Sultan tuh raja. Nah, puncak kejayaan Kesultanan Aceh itu jelas banget di masa Iskandar Muda. Karena saat itu Aceh bukan cuma ditakuti, tapi juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Gitu guys, paham ya? Nah, kita masuk ke sesi kelima nih guys. Karena tadi kita udah membahas mengenai raja-raja dan titik kekuasaannya, tentunya ada juga kehidupan sosial, politik, dan ekonomi selama masa kejayaan ataupun masa kepemimpinan oleh raja-raja yang pernah berkuasa tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih kehidupan sehari-hari di Kesultanan Aceh. Nah, yang pertama itu ada sosial tentunya. Masyarakat Aceh hidup dalam suasana yang religius. Islam jadi bagian penting dalam kehidupan mereka, mulai dari pendidikan sampai juga hukum. Ulama punya peran besar dan sangat dihormati di sana. Banyak pesantren dan pusat keilmuan yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya ada juga politik. Pemerintahan Aceh berbentuk monarki Islam, dipimpin oleh seorang sultan yang punya kekuasaan yang sangat besar. Tapi kekuasaannya tetap diawasi oleh para ulama dan bangsawan tentunya. Struktur pemerintahannya udah cukup rapi memang, tapi ada juga pembagian tugas dan sistem birokrasi. Nah, untuk sistem ekonominya, ini dia yang paling bikin Aceh sampai menjadi kesultanan yang kaya raya. Letak geografisnya membuat mereka menjadi penguasa jalur perdagangan. Barang-barang seperti lada, emas, rempah-rempah menjadi komoditas utama. Bahkan, saking kayanya Kesultanan Aceh ini, Kesultanan Aceh bisa membuat kapal perang dan benteng-benteng pertahanannya sendiri nih guys. Jadi emang bener-bener kaya banget ya. Jadi emang sistem kehidupan politik, sosial, dan ekonominya pada masa itu emang gacor abis nih. Oke, jadi kita masuk ke sesi ke-6 guys, yaitu faktor keruntuhan Kesultanan Aceh. Kalau tadi sesi pertama tentang sejarah kemunculannya, tentunya yang namanya kemunculan ada juga keruntuhan, karena setiap pertemuan juga ada perpisahan. Wow. Oke, jadi kita masuk ke faktor keruntuhan Kesultanan Aceh. Sayangnya, kejayaan Aceh nggak berlangsung selamanya. Ada beberapa faktor yang membuat Kesultanan Aceh mulai melemah nih guys. Perebutan kekuasaan di dalam istana, itu yang pertama. Setelah Iskandar Muda wafat, banyak konflik internal antara keluarga kerajaan dan bangsawan. Ini membuat pemerintah menjadi nggak stabil. Nah, yang kedua juga ada tekanan dari bangsa Eropa. Nah, terutama bangsa Belanda nih guys, yang mulai agresif ingin menguasai seluruh perdagangan di Nusantara. Aceh yang dulunya kuat, akhirnya perlahan-lahan dipaksa mundur oleh Belanda. Belanda. Nah, yang ketiga itu ada daerah kekuasaan. Aceh banyak melepaskan diri karena mereka merasa kurang puas atau mereka ingin merdeka. Kayak OPM dong. Bukan ya. Nah, akibatnya kekuatan Kesultanan Aceh menjadi terpecah belah yang membuat akhirnya Kesultanan Aceh menjadi semakin melemah karena sudah terpecah. Dan yang terakhir, munculnya kolonialisme Belanda secara besar-besaran di abad ke-19. Iya. Nah, ini tuh membuat Aceh nggak punya cukup tenaga lagi untuk bertahan. Hingga akhirnya pada abad ke-20, bagian awal-awal nih, masih awal abad ke-20, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya setelah mengalami perang yang begitu panjang. Dan akhirnya Aceh pun mengalami keruntuhan sehingga tidak ada lagi Kesultanan Aceh dan hanya tersisa Provinsi Aceh. Nah gitu guys, jadi
sekuat-kuatnya atau sepandai-pandainya katak melompat, pasti bisa jatuh juga. Oke? Jadi jangan terlalu sombong ya, padahal nggak ada hubungannya. Seperti yang kalian lihat dan ibu lihat, rambut saya sudah... Ya ini berarti sudah di penghujung acara nih guys. Jadi itu dia cerita panjang tapi juga masih menarik dan seru tentang Kesultanan Aceh. Nah, dari awal berdiri yang penuh semangat, kejayaan luar biasa di masa Sultan Iskandar Muda sampai akhirnya harus menghadapi keruntuhan karena konflik dan juga penjajahan. Semoga lewat vlog dan cerita ini, kita bisa semakin menghargai perjuangan nenek moyang kita dan tahu bahwa Indonesia mempunyai sejarah yang keren banget. Nah, kalau kalian suka sejarah kayak gini, boleh banget nih kayak nontonin aku yang ganteng gini. Kayak, pasti nontonnya juga makin have fun gitu. Apalagi pembawaannya kan asik, walaupun emang rada gila dikit. Ya kan Bu? Iya, benar. Jadi sekian dari vlog saya kali ini. Kalau sekiranya ada kesalahan kata dan mata sedikit melirik ke bawah, mohon dimaklumi karena saya manusia, bukan nabi boy. Maaf Bu, bercanda ya. Nah juga ini akhir kata. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah jadi sekian dari video kali ini. Semoga sudah cukup untuk menjadi kriteria nilai dan bisa menjadi aspek video yang cukup baik walaupun tidak baik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih Ibu. Semoga tugasnya bisa mendapat nilai yang bagus ya. Terima kasih Bu. Semoga juga saya nambah mulu ya. Semoga juga nilai sejarah saya nanti pas PAS bagus ya Bu. Ya kan? Makasih Bu.